Kita boleh berfellowship satu dengan yang lain, katakan bangkit Tuhan ada di dalam Tuhan. Aku
Siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Kasih-Mu yang begitu luar biasa. Melalui kematian-Mu 2000 tahun yang lalu, Engkau menebus, menyelamatkan semua orang yang percaya kepada-Mu. Engkau tidak hanya berhenti pada saat kematian-Mu di atas kayu salib, tapi pada hari ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati, menandakan Kau mengalahkan dosa, mengalahkan iblis dan mengalahkan maut. Sebab itu terus Tuhan kami mau tetap setia kepada Engkau, mengiringi Engkau, karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami manusia. Oleh darah-Mu Kau telah menebus kami,
Oleh nyawamu Kau gantikan hidup setiap kami masing-masing. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam setiap kehidupan kami. Setiap jengkal, setiap detik dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Oleh darah-Mu kami disucikan, oleh darah-Mu kami dilayakkan, oleh darah-Mu kami memasuki di bulan Mei. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tetap berdiri, kita akan membacakan pengumuman iman rasuli kita, ya. Di depan saudara bisa baca. Kita sama-sama baca iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang kita sesama di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saudara, kita sudah ada di bulan kelima, bulan Mei tahun 2023. Karena kasih setia Tuhan, kita terus dijaga, diberkati, dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus 15, ya. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah? Depan sudah ada? Oke. 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, karya keselamatan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia mati bagi segala dosa dan kejahatan saudara dan saya. Dan yang hebat, Yesus tidak berhenti di kematiannya, tapi Yesus bangkit di hari ketiga. Maka kita tadi membaca iman rasuli kita, aku percaya bla bla bla, di mana Yesus mati dan dibangkitkan. Amin. Nah saudara, kebangkitan Yesus itu terbukti luar biasa. Ya, kalau saudara membaca dari Kisah Para Rasul 1, ya, pada saat Yesus mau sebelum Dia naik ke surga, kemudian apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ketiga, dikatakan demikian, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, ya, setelah Dia mati maksudnya, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang
pulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah saudara, berarti 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini Yesus sedang menampakkan diri setelah kematiannya. Sampai pada tanggal nanti, tanggal 18 Mei, kita akan merayakan juga di tempat ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah saudara, jadi kebangkitan Yesus itu akan mengubahkan segala sesuatu. Ya, percaya bahwa Yesus sanggup mengubahkan segala sesuatu. Alkitab juga menegaskan kepada kita dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, saudara, Yesus itu adalah kebangkitan. Kebangkitan membuat kita memiliki pengharapan. Ya, kalau misalkan dia mati dan kuburnya tetap ada, nggak ada pengharapan. Terbukti dia mati. Tapi ini kubur kosong menandakan dia hidup, ya kan? Nah, ia menunjukkan bahwa ia berkuasa atas maut. Yang pegang kunci kerajaan maut adalah iblis. Iblis tidak mampu, ya, ketika kuasa kebangkitan pada hari ketiga pagi-pagi itu, dan dia sudah tidak ada di kubur kosong menandakan Yesus hidup. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus, ya. Sehingga membuat orang percaya pada saat itu mereka sangat luar biasa. Mereka memuji-muji Tuhan Yesus, ya, karena Yesus bangkit. Dan sehingga kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul 2 itu juga, pada saat mereka duduk di loteng Yerusalem menunggu curahan Roh Kudus, maka pesan Tuhan juga dikatakan demikian, kamu akan menjadi saksi. Saksi apa? Saksi kebangkitan Yesus Kristus itu. Saudara juga menjadi saksi Kristus. Bilang kiri kan, kamu adalah saksi kebangkitan Kristus Yesus itu, ya. Sehingga kita percaya bahwa Yesus dia tidak mati, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Kalau kita membaca, ya, bagaimana kesaksian dia datangi Maria Magdalena. Maria Magdalena itu, ya, kalau dalam kitab Markus, kitab Lukas dikatakan orang yang pernah dirasuki oleh 7 roh, ya kan? Sehingga waktu dia dilepaskan dari roh jahat, dia sukacita sekali. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada saat Yesus mati, dia sedih. Sehingga pagi-pagi pada hari ketiga dikatakan Maria Magdalena kemudian mengunjungi kubur. Dia sedih, dia merasa kecewa sebab Yesusnya hilang, ya kan? Tetapi ketika malaikat, ya, menampakkan diri kepadanya, kenapa kamu begitu sedih? Bukankah Yesus sudah katakan sebelumnya, ya, hari ketiga dia akan bangkit dari antara mati? Dan kemudian Maria Magdalena diubahkan dari sedih menjadi sukacita. Hari-hari kalau saudara sedih, harus alami kuasa kebangkitan Yesus, karena kuasanya mengubahkan. Petrus, ya, kemudian Petrus ini orang yang sangat agresif sekali. Ada orang agresif sekali, seperti tong kosong, bunyinya nyaring. Di sini nggak ada kan? Lagi diem soalnya. Nah saudara, Petrus ini orang yang, ya, bolehlah berapi-api dengan Tuhan, ya kan? Ketika di malam di Getsemani itu, dia bilang ini, Yesus berkata kepada semua murid-muridnya, semua saudara akan tergoncangkan imanmu, ya kan? Apa kata Petrus? Semua boleh tergoncang, tapi beda dengan saya. Saya siap mati untuk Yesus. Petrus, ya, apa dikatakan Tuhan Yesus? Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Tergenapi apa yang dikatakan Yesus. Sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali. Dan yang luar biasa, ketika Petrus akhirnya sedih, dia mengikuti dari belakang. Orang-orang menyalibkan Yesus, membawa Yesus ke Bukit Golgota. Dia ada di belakang, dia tidak berani tampil. Ya, orang-orang menunjukkan ini salah satu muridnya. Dia berkata, enggak, saya enggak kenal Yesus.
mengerikan sekali saudara. Tahu-tahu apa yang terjadi? Dia sedih. Dia dari jauh melihat Yesus disalibkan. Dia kecewa. Apa yang diharapkan Tuhannya bisa mengubah Israel pada saat itu, tapi tidak terjadi. Dia sedih. Akhirnya dia kembali kepada profesi lama. Ya kan? Tadinya dia bilang gini, sekali Yesus tetap Yesus. Tapi ketika Yesus mati, oh, imannya hancur. Kadang-kadang demikian juga dengan kita. Kita sekarang kalau semangatnya luar biasa, tiba-tiba kekecewaan terjadi, maka seperti balon kempes, melempem, hilang dari peredaran. Enggak mau melayani lagi, enggak mau ke gereja lagi. Frustrasi karena semalam diputusin pacar malam itu. Iya kan? Banyak hal yang kadang-kadang membuat saudara dan saya kecewa sama seperti Petrus. Tapi apa yang terjadi? Ketika ya Tuhan Yesus menghampiri selama 40 hari, Petrus dibilang, dia dilawat sama Tuhan Roh Kudus. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu hatiku. Dia tertunduk malu. Dan yang luar biasa saudara, Petrus ini juga ketika dilawat oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Hitungan menit 3.000 jiwa bertobat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia diungkapkan, dia rela sungguh-sungguh dengan Tuhan ketika dia berjumpa dengan kuasa kebangkitan Yesus tersebut. Dan dia bilang begini, saya tidak layak mati seperti guruku. Dia mati terbalik. Siapa yang mau mati terbalik? Gak gampang saudara. Tapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan, diubahkan. Thomas juga begitu kan. Semua boleh bilang Yesus bangkit, tapi sebelum saya lihat dengan mata kepala, saya gak akan percaya. Kadang-kadang kan gitu, kita begitu juga kan. Mana buktinya? Kalau iman pakai bukti, bukan iman lagi. Sudah terjadi, tapi iman itu belum terjadi, tapi kita percaya. Siapa yang mau percaya diberkati Tuhan? Siapa percaya sudah diberkati Tuhan? Benar nih, ya kan? Itulah iman. Belum terjadi, tapi kita terus. Gak gampang. Buktinya saya belum mengalami. Kehidupan saya masih seperti ini. Padahal saya sudah berusaha, saya sudah lakukan bagian saya. Realitanya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Pokoknya sebelum terjadi, terus beriman. Katakan amin. Tiba-tiba kita tidak tahu kapan waktu Tuhan. Gak ada yang tahu. Maka dikatakan semua nubuat harus diuji. Kadang-kadang kita dengar nubuatan hamba-hamba Tuhan, senang gak? Senang. Tapi untuk terjadi nubuatan itu juga harus ada bagian kita untuk melakukan bagian kita, menggenapi nubuatan firman Tuhan itu. Yesus saja dinubuatkan oleh Yesaya kok 600 tahun sebelum Yesus ada di tengah dunia ini. Seorang nabi akan datang ke tengah dunia ini. Namanya disebut penasihat ajaib, Raja Damai. Dan dia akan dibawa kepada pembantaian, seperti domba yang sedang dibawa kepada pembantaian. Dia diam 1000 bahasa, ya kan, semaraknya pun tidak ada. Terjadi loh saudara, 600 tahun. Siapa mau nubuatannya terjadi angkat tangan. Tunggu 600 tahun. Nah itu dia, terjadi kok. Yang penting terjadi. Saya pernah bilangkan kesaksian Tante Lu Moendong. Pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Enggak. Oh, saya ulangi aja. Tante Lu Moendong ini orang Manado, pasti putih, cantik kayak istri saya. Kok saudara dia marah lo nanti. Saudara, yang terjadi, dia doa Tuhan umur 17 tahun. Tuhan Yesus kasih dong
pasangan yang seimbang, suami umur 17 tahun. Makanya masih muda, doakan supaya saudara dapat suami yang seimbang. Katakan amin. Yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh, yang takut akan Tuhan. Jangan beli kucing dalam. Ada beli suami dalam kucing dalam seperti kucing dalam karung, atau ada istri seperti kucing dalam karung? Nggak ada. Takut sebelah kiri suami, sebelah kanan istri. Saudara dia berdoa. Tapi apa yang terjadi Tuhan? Apa saudara? Tuhan belum jawab. Umur 17 tahun dia berdoa sampai umur 10 tahun kemudian. Sekarang umurnya berapa? 27 tahun. Tuhan kirim. Tuhan nggak jawab juga. Tuhan tunggu 10 tahun lagi. Jadi umurnya berapa? 37 juga belum dijawab sama Tuhan. Tunggu lagi 10 tahun lagi. Ya kan? 47 juga belum dijawab. 47 buat wanita sudah lampu kuning, lampu merah. Kita yang bikin lampu merah. Di surga itu ada lampu merah, semua hitam. Umur 47 belum dijawab juga. Ditambah plus 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. 57 belum juga, ditambah 6 tahun lagi. Berarti umurnya sekarang 63. Nah, si Johan Lomondong kan temannya banyak hamba-hamba Tuhan. Ini yang datang hamba Tuhan. Hamba Tuhannya bukan lokal. Hamba Tuhannya dari interlokal. Import. Ya. Yang datang bukan duku. Tahu duku? Bukan budak kusut. Ini yang datang kok tahu semua nih. Kayaknya ada yang nunggu duren. Durennya bukan duren lokal. Ya, duren impor. Saudara-saudara yang datang hamba Tuhan dari Belanda. Siapa yang lagi nunggu duren dari Belanda? Ini datang dari Belanda. Tiba-tiba datang ke rumah Johan Lumondong. Tantenya siapin makanan orang-orang Belanda, gitu kan? Pada saat mau makan gitu saudara, Tante Johan Lumondongnya berdoa. Umurnya berapa tahun? 63. Umur 63, giginya masih penuh nggak? Sudah ompong. Karena orang Manado, Batak, Ambon, makanannya sama. Ada RT dimakan, ada RW dimakan. Jadi pas narik, saya pernah pergi ke NTT tuh, ya, di tempat Ibu Ana itu. Di situ saya diajak makan apa? CI. Makan CI dari di tempatnya tuh terkenal sih katanya, tapi babinya juga di sebelah sana dipelihara. Jadi pas makan aroma tai babi juga. Itu kan ya, jadi semangat mau makan hilang juga pas tadi begini. Restoran itu tempat terbuka open air gitu kan. Nah memang dipasang tembok, jadi kadang-kadang binatang juga suka masuk ke dalam situ. Anjing juga masuk. Pas saya makan berat gitu, tarik daging saya, pas tarik gini kan tulangnya keras, yang di bawah saling tarik menarik antara saya dengan RW. Jadi kadang-kala orang Batak, Ambon, Manado kalau ada RT diizinkan makan, jangankan RT, Pak Lurah pun kalau diizinkan makan. Jadi kadang-kala sering makan RW, giginya Jadi waktu dia berdoa dalam nama usus, karena giginya sudah tidak. Kadang-kala masuk angin kan di depan kosong begitu kan. Nah si hamba Tuhan begitu melihat dalam nama Yesus. Dia nggak pernah dengar nama Yesus. Dia tahu namanya Yesus. Pas dia buka mata begini, nama Yesus, matanya berhadapan, mata bertemu mata. Ya. Tiba-tiba berbinar-binar mata Tante Johan Lumondong sama mata hamba Tuhan ini. Langsung jatuh cinta saudara. Di meja makan gara-gara giginya ompong. Langsung ditanya, mau nggak kamu jadi apa? Dibawa ke Belanda kan, ya? Mau jadi apa? Jadi servant? Dia bilang, no, you are my princess, my wife. Tante Johan Lumondong langsung gemetar. Umur 63 tahun baru dapat jodoh. Bagi Tuhan tidak ada yang. Siapa yang mau menunggu sampai umur 63? Nah Tuhan sanggup mengubahkan kok. Yang penting dijawab tuh
dijawab Tuhan. Ya, Maria Magdalena, Thomas, kemudian Petrus, Paulus juga begitu kan. Waktu dia sedang berjalan di dalam Kisah Para Rasul, apa yang terjadi? Padahal Saulus ini berapi-api untuk membunuh orang Kristen, membakar gereja pada saat itu. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, dia dilawan oleh kuasa Roh Kudus. Artinya begini, Tuhan bisa mengubahkan setiap kita. Makanya dia perlu hampiri murid-muridnya selama 40 hari 40 malam tersebut untuk menyatakan kuasa kebangkitannya. Maka Yesus bilang begini dalam Matius 11:28, marilah datang kepadaku kamu ya. Siapa yang sedang punya masalah, angkat tangan. Yang punya masalah, datang kepada Yesus. Dia punya kuasa kebangkitan. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kalau kita datang kepada Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Kuasa kebangkitan Kristus itu baru bagi setiap kita kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, dan Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua kita datang, kita minta kuasa kebangkitan Yesus. Apa yang sedang engkau hadapi dalam hidup ini? Ya, kita coba baca dalam Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi seperti ini. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang pertama, Yesus mengajak semua orang yang percaya itu, jangan sampai rohanimu kering. Katakan amin. Ya kan? Datang kepada Dia. Dikatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Engkau mungkin masih pergi ke gereja, engkau mungkin masih baca Alkitab, tapi engkau sudah mulai suam kuku. Nggak panas, nggak dingin, nggak punya semangat lagi, nggak punya gairah lagi. Saudara, hati-hati dengan ini. Yang setuju katakan amin. Saudara nggak sekedar cukup datang ke gereja saja, tapi saudara harus punya roh yang bernyala-nyala. Jangan izinkan kau mengalami kekeringan rohani. Ya, hari-hari ini mungkin karena persoalan, karena masalah, karena doa sebelum dijawab Tuhan, kadang-kadang kita menjadi kering, hampa, rasanya gersang. Orang bergairah nggak bergairah kelihatan dari wajahnya. Coba lihat kiri kanan, wajahnya pada suka atau wajahnya semangat, penuh senyum. Orang kalau yang punya roh bernyala-nyala kelihatan dari wajah, terpancar kehidupan dari dalam dirinya. Saya mau bilang begini, kalau saudara mulai kering rohani, hati-hati. Katakan amin. Coba buka Matius 12 ya. Kemarin waktu kami doa pagi, ini yang kami dapatkan ya. Matius 12 dikatakan ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45, kembalinya roh jahat. Nah saudara, kita tahu waktu dosa, kemudian iblis dilemparkan ke tengah dunia. Ya, waktu malaikat siapa? Malaikat Lucifer. Sebenarnya memang nggak ada nama Lucifer di Alkitab bahasa Indonesia kita, nggak ada disebut Lucifer. Halo, dalam bahasa Ibrani-nya itu malaikat putra fajar. Ya, nah kemudian dia merasa dirinya paling hebat, bahkan mau menyamakan, meninggikan di atas Tuhan, lalu dilemparkanlah, dan sepertiga iblis jatuh ke dunia ini. Jadi iblis ada berapa banyak saudara? Iblis itu nggak bertambah, nggak berkurang, sepertiga itu. Tapi dia cari pengikutnya. Nah pengikutnya seperti partai politik sekarang. Ada yang keblinger. Nah kita mau nggak jadi pengikutnya? Kan gitu, ya kan?
Nah, iblis itu tahu ya, di apa namanya posisi dia tuh tadinya di Taman Eden, tapi dia dilemparkan ke Taman Eden sekarang, sehingga dia mencari orang-orang yang bisa ditipu sama dia. Kita coba lihat cara kerja iblis. Yuk, ayat 43. Jadi, Matius 12 ayat 43 dikatakan begini, apabila roh jahat keluar dari manusia. Coba lihat, roh jahat bisa keluar dari manusia. Coba lihat, kira ada roh jahat nggak tuh? Hah? Nggak ada. Lagi di gereja nggak ada. Lagi di rumah marah-marah, ketus. Kadang-kadang di gereja pun ada yang ketus. Shalom. Selamat pagi, shalom. Nih, shalom. Nah, itu ada roh jahat. Nah, dikatakan begini, apabila roh jahat keluar dari manusia, berarti ada roh jahat. Betul? Ya, coba pukul perutnya, ada roh jahat supaya keluar. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Iblis itu cari tempat yang gersang, yang tandus. Maka jangan izinkan hatimu gersang, jangan izinkan hatimu tandus. Ya, coba kita lihat. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Kalau hidup saudara bersih, murni hatinya, suci hatinya, ya, tidak ada kejahatan, maka iblis nggak suka. Dia keluar roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Artinya begini, kalau hatimu kering, hatimu tandus, maka siap-siap roh jahat akan bekerja dalam hidup, meskipun kita orang percaya. Tandanya apa? Coba aja lihat hari-hari. Kalau engkau gampang tersinggung, kalau engkau gampang marah, kalau sudah mulai malas baca firman, mulai malas berdoa memuji Tuhan, berarti ini sedang kering, jadi tandus, jadi padang gurun. Itu gampang tersulut emosi, sumbu pendek. Coba lihat orang-orang partai-partai, kalau sumbu pendek. Kemarin saya ada lihat itu Jokowi menghadiri pengusaha HIPMI Indonesia. Nah, Pak Jokowi bilang gini, kita ini harus sabar, saling asih. Jokowi keluar, pukul-pukulan itu, pukul-pukulan. Padahal orang-orang intelek, pengusaha. Kenapa demikian? Karena tandus. Coba buka Yesaya 32. Yesaya 32 ayat berapa itu? Ayat 15 kalau nggak salah. Coba buka. Yesaya 32 ayat 15. Tolong tim. Nah, ini dia. Kita harus minta ini. Dan kuasa kebangkitan bisa mengubahkannya. Katakan amin. Ya, sama seperti Petrus juga yang emosi, marah gitu kan, sebau. Tapi ketika dihampiri kuasa kebangkitan, berubah kok. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Nah, kita butuh ini. Maka sama-sama baca 2, 3. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap. Kalau hati saudara masih padang gurun, gampang emosi, bohong, ya kan? Ada bohong juga. Kenapa kemarin nggak datang? Motor kempes, padahal motornya nggak kempes, motornya nggak ada. Bohong. Itu ciri-ciri sedang mengalami ketandusan, ya kan? Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun. Nah, saudara, padang gurun akan mampu diubahkan oleh kuasa kebangkitan, akan menjadi buah. Saudara mau pilih lewat padang gurun atau lewat kebun buah-buahan?
Ya benar. Kalau saudara menghasilkan buah roh, pasti orang suka datang kepada saudara. Katakan amin. Nah terus ayat berikutnya 16, katakan ayat 16, di padang gurun selalu akan berlaku. Nah lihat padang gurun kan, kita kemarin juga di medsos itu kan, ya mobil polisi, padahal bukan polisi, bawa pistol lagi. Hati-hati yang bawa pistol, ya kan? Padahal nggak punya hak, marah, mau keluar, mau keluar aja, kurang aja. Padahal gurun itu, ya kan? Saudara dikirim nggak WA-nya? Nggak. Waduh, nanti saya suruh kirim ya. Itu nonton semua orang tuh saudara, kurang ajar, egonya. Nah itu terjadi di padang gurun, selalu akan berlaku keadilan. Kamu nyerobot saya, enggak kamu, gitu kan. Mulai baku pukul. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Coba lihat, di padang gurun akan berlaku keadilan. Kamu tampar pipi kiri, balas pipi kanan, itu keadilan. Tapi di pohon, di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Orang yang dikuasai kebenaran hatinya damai. Saya juga proses dibentuk seperti itu, ya kan? Gak langsung jadi. Kita minta kuasa kebangkitan itu bekerja atas kita. Katakan yes. Nah ayat 17 dikatakan begini. 17, di mana ada kebenaran? Ya sama-sama baca. 2, 3. Di mana ada kebenaran? Di sini kamu damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah tenang dan tentram untuk selamat. Siapa mau hidup tentram? Saya mau hidup damai. Minta kebenaran Kristus menguasai hatimu, menguasai pikiranmu. Kuasa kebangkitan Yesus bekerja bagi saudara dan saya. Yang Petrus, ya akhirnya yang rohaninya kering kemudian diubahkan. Ketika di dalam Yohanes 21, ketika dia mulai frustrasi, dihampiri oleh Tuhan Yesus. Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan hatiku, kedalaman hati. Gak berani ngomong lagi. Roh Kudus ada di sini, melihat hati kita masing-masing. Jangan mau menjadi padang gurun. Katakan amin. Jangan mau tandus. Bilang kan, jangan tandus ya. Jadi pohon buah-buahan. Nah, izinkan Roh Kudus, izinkan kuasa kebangkitan mengubah kita. Nah, apa yang perlu diubahkan yang berikutnya? Lukas 6 ayat 43 45. Lukas 6. Jadi yang pertama apa saudara? Apa yang tadi pertama saudara? Halo? Yang pertama apa? Jangan izinkan kekeringan menguasai hidup saudara. Amin. Yang kedua, kita baca Lukas 6 ayat 43 sampai 45. 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbedaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbedaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut keluar dari hatinya. Tadi jangan izinkan kekeringan. Amin. Minta kuasa kebangkitan mengubah, seperti Petrus diubahkan. Yang kedua, periksa perbendaharaan hatimu. Periksa deposito kerohanian saudara. Apakah hati saudara bersih di hadapan Tuhan? Tidak ada pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon dikenal dari buah yang diucapkan keluar dari perbendaharaan hati. Periksalah. Kalau hatimu, kalau emosimu gampang menyala, berarti di sini lagi apa? Lagi terbakar. Betul kan? Kalau jawabanmu ketus, berarti di sini lagi
membara. Sering-seringlah minum batu es. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan bisa ubahkan hati saudara yang perbendaharaannya itu tidak baik, ya kan? Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Coba kita baca dalam Lukas 24. Ketika dua orang murid Tuhan Yesus, Kleopas sama siapa satunya itu, sedang berjalan ke Emmaus, gitu. Di dalam Lukas dikatakan, Lukas 24 perikopnya itu dikatakan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Saudara, nah di sini kelihatan perbendaharaan mereka sedang tidak baik, emosinya sedang menyala-nyala. Ya, ayat 13 dikatakan, ayat 13 sampai dengan 35. Ayat 17 dikatakan begini. Ayat 17 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Mereka sedang berjalan ke Emmaus, dan tiba-tiba ada seorang bertanya kepada mereka, kepada Kleopas dan satu lagi murid Yesus. Yesus berkata kepada mereka, ya kan? Mereka tidak tahu ini Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Coba jawab mereka, ya kan? Mukanya jadi hatinya sedang, perbendaharanya sedang gosok, panas, kering, ya kan? Dikatakan ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Dia jawabannya ketus gak? Ketus gak? Ketus. Berarti perbendaharanya sedang apa? Kalau air lagi dimasak sedang mendidih bergolak, lagi panas. Orang lagi panas jangan ditanya, didiemin aja. Padahal yang nanya itu Tuhan Yesus. Kurang ajar banget. Tapi Yesus itu dia, ya kan? Apa yang sedang terjadi sih? Pura-pura tanya. Masa kamu nggak tahu? Apakah kamu orang asing? Gitu kan? Jawabnya ketus. Ya. Lalu ayat 25 dikatakan begini. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Orang gampang marah identik dengan kebodohan. Gampang marah, bisa cepat berantem. Padahal masalahnya sepele. Kemarin saya diceritakan, saya tanya satpam di rumah saya, rupanya di Kelapa Gading ada showroom mobil. Gara-gara komisi 50.000 saudara, ribut, akhirnya bunuh-bunuhan. Disuruh cuma goban, ya kan? Kalau cuma goban minta sama Ko Edi banyak tuh gobanannya. Betul kan? Ko Edi kasih nggak? Kasih nggak? Daripada dibunuh, ya kan? Nah itu dia, orang gampang emosi, tersulut cepat, jawabannya ketus, ya kan? Lalu kata Yesus kepada mereka, lalu berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Seringkali hati kita lamban, dikuasai emosi. Apa yang terjadi? Sehingga kita tidak melihat jalan Tuhan. Dengarkan ini. Kalau engkau temperamentalmu gampang tersulut emosi, kita identik dengan orang bodoh, sehingga kita tidak lihat di situ ada karya Tuhan sedang terjadi. Amin. Kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, diubahkan dari yang bodoh, dari yang putus asa, dari yang hatinya perbendaharanya tidak baik ini, diubahkan Tuhan. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-32 dikatakan begini. 32. Oke, ayat 30 dulu deh. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ya kan? Maksudnya Yesus duduk makan, ia mengambil roti,
mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Dalam perjamuan kudus, apa yang terjadi, saudara? Ketika terbukalah mata mereka, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin, ya. Dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu Dia, apa dikatakan? Ketika Ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepadanya. Dari perbendaharaan yang tidak baik ini, ketika bertemu dengan kuasa kebangkitan Yesus, dirubah. Hatinya berkobar-kobar. Harusnya ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, hatimu bernyala-nyala dengan Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kebangkitan Yesus itu bisa mengubahkan orang dari hatinya sedang emosi, dari gampang marah, dari gampang tersinggung, tapi dia dirubahkan, rohnya bernyala-nyala. Dia tidak dikuasai oleh daging, tapi dikuasai oleh roh. Itu yang kedua. Yang ketiga, 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Ini ketika kita mengalami kuasa kebangkitan. 1 Korintus 5 ayat 7. Ayat 7 dan 8 dikatakan, ya. 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Berarti harus ada yang dibuang, ragi yang lama, ya kan? Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. Biarlah Kristus menjadi ragi, kebenaran menjadi ragi dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu apa? Kemurnian hati dan kebenaran. Yang kedua, buang ragi yang lama, pakai kebenaran sebagai apa? Sebagai ragi kehidupan kita. Pernyataan Paulus ini mengingatkan, menghimbau dan menegur orang-orang Korintus pada saat itu. Mereka sudah Kristen, tapi masih punya kebiasaan pola hidup yang lama, hidup cabul, hidup tidak benar di hadapan Tuhan, ya kan? Galatia 5 ayat 9 berkata begini, sedikit ragi sudah menghampiri seluruh adonan. Kadangkala kita ini, ya kan, coba kita bikin salah, ya, maka orang gampang menilai, akan kita bisa mempengaruhi orang lain. Ragi itu artinya pengaruh. Saudara, kalau kita salah mempengaruhi orang lain, maka semua itu akan rusak. Contoh, kalau saya salah khotbah di sini, contoh ya, tampar pipi kiri, saudara harus balas dengan tendang kaki kanan. Saudara tangkap semua ini. Oh, kata Pak Fernando, ya, kalau orang tampar pipi kiri, tendang pakai kaki kanan. Boleh dong, Pak. Nah, kalau salah ngajar seperti itu, saudara di sini kan kurang lebih ada sekitar 90 orang. Saudara pulang ke rumah, kalau istri saudara marah, langsung ditendang. Kalau suami saudara langsung salah, maka suami saudara akan rusak nggak itu? 90 orang. Ini kan efek domino akan mempengaruhi semua orang. Maka hati-hati juga dengan pengajar. Hidup kita ini adalah teladan bagi semua orang, ya kan? Kita menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Maka Paulus memesankan kepada muridnya Timotius, jangan orang memandang engkau, jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap, tingkah laku, kemurnian, dan kesucian hati. Kalau kuasa kebangkitan ini kita hidupi dalam kehidupan kita, wow, luar biasa. Petrus diubahkan, Saulus diubahkan menjadi Paulus, ya. Maria Magdalena yang tadinya kerasukan roh, marah-marah mulu, sekarang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau bilang kepada kita, kuasa kebangkitan itu
harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Jangan izinkan hatimu kering. Lihat perbendaharaan apa yang ada di dalam hati. Yang ketiga, ragi yang lama itu perlu kita semua buang. Tidak langsung jadi. Kekristenan itu by proses. Kita dibentuk day by day, sedikit demi sedikit. Nggak ada langsung sempurna. Saya jauh dari sempurna, tapi kita mau disempurnakan. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan puji Tuhan. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini biar kita jadi bejana yang hidup. Katakan amin. Dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan, Pak Sabu, Pak Edi, Pak Heru untuk maju ke depan. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni.
kita masing-masing. Apakah kita merasa suam-suam kuku hari-hari? Sudah tidak ada gairah dengan Tuhan, hanya sekedar kewajiban saja. Kita menegaskan kepada kita, kalau kita suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin, maka kau akan dilemparkan. Tidak cukup sekedar aktif, tapi buktikanlah dengan tanda cintamu kepada Tuhan, kasihmu, roh yang bernyala-nyala. Kalau kau hatimu merasa kering hari ini, akan air, minta Roh Kudus ubahkan. Dia ada di tempat ini. Minta Roh Kudus jamah seperti Yesaya 32 berkata, sampai dicurahkannya kepada kita roh yang dari atas. Kau lihat tangan-tangan yang terangkatnya, Roh Kudus jamah mereka. Mungkin hari-hari ini kami kering, kami suam-suam kuku, gak panas gak dingin. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Beri hati kepada kami. Setiap kami tidak mau jadi tanah yang gersang, kami tidak mau jadi padang gurun, tapi kamu menjadi buah, kebun buah-buahan Tuhan, menghasilkan sukacita, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan kasih, kesetiaan, kesabaran, lemah lembutan dan penguasaan diri. Itu ada dalam hidup kami masing-masing. Periksalah perbendaharaan hati masing-masing. Terlebih kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang asa pada siang hari ini. Apakah engkau gampang tersulut emosi? Apakah engkau gampang kecewa? Apakah engkau gampang putus asa hari-hari? Periksa hati kita masing-masing. Tuhan, ubah hati kami. Mari semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Kudus ubah hati kami. Semua perbendaharaan yang kotor, bersihkanlah ya Tuhan. Tahirkan kami dengan kuasa darah. Lagi yang lama, ganti dengan lagi yang baru. Kemurnian hati, hati yang setia, hati yang kudus, yang suci. Layakkan kami Tuhan hari ini.
berubah menjadi pohon buah-buah di tempat ini. Selama bulan Mei ini Tuhan, kami semua mengalami perubahan yang luar biasa. Kasih Tuhan melawat kami, dan kami dilayakkan untuk bersatu dengan perjuangan kudus. Kuduskan, sucikan kami dengan darah di dalam nama Yesus. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang belum berkati saya akan duduk berjamaah kalau dipastikan. Menyenangkanku sudah ada. Saudara bisa lihat mungkin ayat-ayat yang saudara pegang. Hafalin itu, sudah ya? Sebab apa yang telah kuterima dan kuteruskan kepadamu, ya, dari Tuhan itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah rotinya kita pecah-pecahkan Allah berhubungan dengan tubuh Yesus Kristus, tubuhnya yang dipukul, ditendang, bahkan diludahi. Sesungguhnya dia sedang menggantikan semua kehinaan yang ada dalam kehidupan manusia. Dia gantikan dengan tubuhnya, sehingga kita di tubuh kita yang hina digantikan dengan tubuh Kristus Yesus. Di tangan kita ada tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darahku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur Allah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah yang tertumpah dari kepala ketika kepalanya dimahkotai duri, dipukul. Sesungguhnya pikiran-pikiran saudara yang kalah, pikiran-pikiran saudara yang najis digantikan dengan pikiran Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang indah dan sedap. Ketika tangannya dipaku di atas kayu salib, dia berkata dengan sangat puas, dia menderita. Sesungguhnya semua
kesalahan, perbuatan tangan kita yang salah, di kegagalan kita digantikan dengan kemenangannya di atas kayu salib. Kakinya pun dipaku di atas kayu salib. Langkah hidupmu yang salah, langkah hidupmu yang sia-sia, kekalahan digantikan kemenangan. Dan lambungnya, hatinya ditusuk oleh tombak, keluar darah dan air. Semua sakit hati, semua iri, semua perbendaharaan hatimu, engkau kecewa, engkau marah dengan keadaanmu, di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Sakitmu sudah sembuh, masalahmu sudah selesai. Engkau memiliki masa depan. Oleh darahnya dia tebus hidupmu, oleh nyawanya dia gantikan hidupmu. Inilah darah Yesus, darah anak domba Allah. Jika kau minum darah ini, maka kuasa kebangkitan bekerja untuk hidupmu. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebanyak. Terima kasih Tuhan. Hati murid-muridmu, kau mengubahkan hati setiap kami masing-masing. Tidak ada kekeringan rohani lagi di tempat ini. Semua perbendaharaan yang keluar dari lubuk hati kami yang dalam diubahkan, yang keluar kebenaran, yang keluar kasih, yang keluar damai sejahtera, yang keluar sukacita, penguasaan diri dan kemenangan. Itu menjadi bagian hidup kami, dan kami percaya ragi yang lama sudah selesai. Sama-sama katakan, ragiku yang lama sudah selesai, digantikan ragi kebenaran. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memberkati saudara. Dan kemudian silakan duduk. Yang berulang tahun di bulan Mei, ada yang berulang tahun? Berulang tahun silakan maju. Saya akan doakan yang berulang tahun. Umur panjang.
melewati proses kehidupan di tahun 2022 memasuki dan di bulan 2020 tahun 2023, banyak hal yang mereka lalui. Kadang-kala mereka sukacita, kadang-kala juga izinkan Tuhan mengalami kekecewaan. Tapi kami tahu ada Tuhan di dalamnya. Tuhan yang bisa mengubahkan hati dan pikiran kami. Biar mereka terus mencintai Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Erwin sebagai hamba urapi dia. Tahirkan dia dengan darah. Dia milikmu Tuhan. Kau jaga, kau bela, kau lindungi dia. Kadang orang benar kau berkata anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Apapun yang ada dalam kerinduannya, bahkan yang belum pernah didoakan, yang belum ada di dalam hatinya, itu yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Semakin kuat, semakin setia. Berkati kesehatannya bersama dengan istrinya Jemela, kedua anaknya, bahkan mantunya. Tuhan, apa yang diinginkan oleh hatinya Pak Eri, Tuhan campur, Tuhan jawab. Berkati hamba-Mu. Kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Berkati Pak Roni juga, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Bahkan tingkap-tingkap lain, usaha pekerjaan rumah tangganya, anak-anak ini berkati. Kasih Tuhan melawat, menjamah, memberkati, mengurapinya. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Rela juga Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Kekasih-Mu, biji matamu, putri Sion berharga di mata Tuhan. Berkati, beri hikmat, kepandaian, talenta yang Tuhan berikan kepadanya untuk memuji, untuk menyembah Kau. Terus tambahkan kapasitas ilahi dalam hidupnya. Kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Hamba ini juga Tuhan campur tangan, Tuhan berkati kehidupannya bersama dengan keluarganya. Tuhan Pak Teguh, anak-anaknya Tuhan ubah hati mereka. Izinkan mereka untuk tertawa melihat kemuliaan Tuhan. Hebat, luar biasa. Ada karya Tuhan yang mengubahkan hati dan pikir mereka. Untuk bungkus mereka bersama keluarga mereka dengan kuasa dan lindungi urapi. Berkati anak Bapak saya Yonel. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Yonel. Tuhan campur tangan, masa depannya diberkati, pulihkan segala sesuatu apa yang pernah dalam kehidupan mereka. Tuhan ubahkan dari duka cita menjadi sukacita yang besar. Berkat Tuhan terjadi atas keluarga hamba-Mu ini. Rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan diberkati. Kami percaya kuasa kasih Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Katakan amin. Memberikan kesempatan yang terbaik pada pagi hari ini. Sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Beri kami kekuatan, beri kami kerelaan untuk menjadi para pelaku firman. Kami tahu itu butuh proses, kami tahu itu butuh waktu, tapi pada waktu kami sepakat dengan firman-Mu Tuhan, Engkau akan mengubah kehidupan kami lebih indah, luar biasa. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, gembala tempat ini Bapak Fernando Sinambela. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dahsyat sekarang lagi. Tuhan, lindungi seluruh keluarga besarnya, Ibu Gembala juga anaknya Tuhan, bahkan dari keturunan kepada keturunan Allah memberkati keluarganya. Sebentar kami kita memberi dari apa yang kami punya Tuhan. Kami mau bersuka cita memberikan Engkau lebih dulu, memberi yang terbaik atas hidup kami. Dan kami percaya berkat dan berkelimpahan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus yang suka cita untuk memberi, sama-sama katakan amin. Yeah.
Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan pengumuman dan nanti akan dilanjutkan oleh doa syafaat. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama untuk ibadah hari Minggu seperti biasa jam 9 hanya satu kali. Yang kedua doa pengajaran bersama GP Patumbak kita mulai kembali ya untuk Senin ini. Ketiga doa pagi seperti biasa di tempat ini jam 5.30. Jadi kami yang mengundang bagi jemaat juga yang ingin bergabung bisa hadir di tempat ini setiap hari Sabtu pukul 5.30. Kemudian fellowship family youth setiap hari Sabtu pukul 15. Untuk Sabtu ini diliburkan ya, karena Karina jatuh dari motor, tapi puji Tuhan hanya lecet-lecet saja. Kemudian pelatihan tamborin setiap hari Sabtu pukul 17. Pendaftaran terakhir 13 Mei. Jadi bagi adik-adik yang ingin mengikuti tamborin, harap mendaftar ya, karena terakhir tanggal 13 Mei. Dan latihan perdananya tanggal 13 Mei sehabis ibadah di tempat ini. Sehabis ibadah ada latihan singer. Sudah sekian pengumuman. Kami mengundang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh berdiri. Tidak ada jemaat yang setia semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita di tempat ini. Bapak sungguh kami ucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari kami boleh kembali bersama-sama di tempat ini, dan kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami juga boleh mendengar kebenaran, sebagian kebenaran firman-Mu. Dan juga kami bersyukur dan terima kasih Bapak boleh sejalan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang asal. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Fernando sebagai gembala tempat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami masing-masing Bapak, dan kami percaya setiap firman yang disampaikan, firman ini tidak akan kembali sia-sia. Firman yang akan bertumbuh berkah dan berbuah di hati kami masing-masing Bapak. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang bersenantiasa. Tambahkan roh hikmat, roh pewayon, lebih lagi buat hamba-Mu, dan berkati juga buat pengembalaannya di tempat ini. Berkati juga buat pengajarannya. Berkati manapun hamba-Mu melayani. Kami percaya lewat pelayanannya juga nama Tuhan dipermuliakan. Orang kami percaya lewat pelayanannya juga kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi lewat pelayanannya. Berkati kesehatannya, berkati juga buat keuangannya, dan juga berkati buat istrinya Uyuni dan anaknya Karen. Terlebih juga buat kedua keluarga besar dari hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa dan kudus. Dan berkati juga buat setiap imam-imam musik-Mu, baik dari WR, singer, pemain musik, pengatur multimedia. Terima kasih buat imam-imam musik-Mu yang sudah membawa umat-Mu naik ke gunung kudus-Mu. Dan kami percaya lewat pujian penyembahan yang dinaikkan pada pagi hari ini, kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Bahkan kami percaya sesuatu yang juga terjadi di tempat ini. Terima kasih, dan berkati juga buat setiap pengerja-pengerja-Mu, baik diakonis, guru-guru sekolah minggu, penasihat, anak sekolah minggu, anak isi, dan juga aser kolektan. Kau berkati setiap pelayanan mereka, Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak, biar lewat pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga buat jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kau berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha. Kau berkati mereka satu persatu Bapak. Kami percaya mereka juga alami lawatan Tuhan di pagi hari ini Bapak. Bahkan kami percaya yang sakit juga Kau sudah jamah, Kau sudah sembuhkan Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan juga Bapak bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami, bahkan kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Bapak. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami, dari eselon yang tertinggi sampai yang terendah.
Biar roh takut dan gentar akan Kau ada di hati mereka masing-masing Bapak. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa kudus dan jauhkan juga dari kegaduhan Kak. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus dan kami tolak di dalam nama Yesus setiap perpecahan Bapak, narkoba, teroris, korupsi. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan juga siasat-siasat jahat yang ada di partai politik maupun yang ada di bangsa kami yang akan merubah NKRI menjadi khilafah. Kami patahkan, kami hancurkan siasat jahat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan juga untuk pemilu 2004 ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau juga akan memberikan presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk bangsa kami ini Bapak. Biarlah Kau berkati setiap KPU, Panwaslu, Bawaslu yang menangani pemilu ini untuk mereka juga berlaku adil Bapak, untuk mereka juga tidak memihak kepada salah satu Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak untuk proses pemilu ini dalam tangan-Mu Bapak. Biar pemilu ini nantinya boleh berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua hanya dalam nama Yesus Bapak. Dan berkati juga buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, baik perbulan, diakoni, persembahan. Biar persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih, dan sebelum kami menerima berkat, kami akan menaikkan doa Bapak kami. Bapak kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, akan lancar, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami makan kami surga, dan ampuni juga kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doaku engkau
Kami sudah selesai ibadah kami, tapi hati kami terus bergelora dengan kami. Sebab itu kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kemenangan. Hati kami sudah dilimpahkan. Pulanglah, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, terimalah segala kelimpahan. Engkau akan dikoneksikan dengan orang-orang tepat. Bahkan apa yang belum pernah kau pikirkan itu yang akan diberikan Bapa kepada saudara dan saya. Semua kebenaran, janji yang diberikan, firman yang menjadi manusia yang tinggal dalam hidup kita, dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita mulai hari ini sampai sang pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awal yang terbaik. Berbahagia bersuka kita, sama-sama katakan amin.